Suara jeritan anak kecil dan bisikan hantu lantas terdengar dari segala penjuru. Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton! Pemuda misterius di wahana rumah hantu. Pagi itu, rumah Bara terlihat sangat sibuk. Ia dan kedua orang tuanya sedang menyiapkan barang bawaan karena mereka hendak menghabiskan waktu libur di rumah nenek. Jangan sampai ada yang tertinggal, Bara. Ingat, rumah nenek sangatlah jauh. Jadi, pastikan semua yang kamu butuhkan sudah terbawa. Baik ya. Bara dan keluarganya menuju ke rumah nenek menggunakan kereta api. Setelah 6 jam berada di dalam kereta, mereka akhirnya sampai juga. Bara dan keluarganya pun saling melepas rindu. Kemudian mereka berangkat ke rumah nenek yang berada di desa. Sore harinya, Bara dan kedua orang tuanya sudah sampai di rumah nenek. Nenek rindu sekali dengan kalian loh. Sudah 1 tahun lebih kalian tidak berkunjung. Iya, maafkan kami ya Bu. Ada banyak pekerjaan yang tidak bisa kami tinggal. Keesokan harinya, Bara ingin berkeliling di desa nenek. Pakai sepeda ini saja, Bara. Kemarin Paman sudah mengganti rodanya dengan yang baru, khusus untuk Bara. Wow, terima kasih Paman. Sama-sama. Bara mengayuh sepedanya dengan semangat. Ia berkeliling sambil menikmati suasana di desa neneknya. Di sekitar sini ada tempat untuk bermain tidak ya? Desa ini sungguh sepi dan tenang. Berbeda sekali dengan kotaku. Tak terasa, malam hampir datang. Sejak tadi, Bara bersantai di pondok tepi sawah. Dan perutnya kini sudah berbunyi karena ia kelaparan. Pasti nenek sudah menyiapkan masakan istimewa untukku. Lebih baik aku segera pulang saja. Lagi pula, kalau berlama-lama di sini, tubuhku pasti benar-benar karena digigit nyamuk. Bara pun kembali mengayuh sepedanya. Di perjalanan pulang, tiba-tiba ia melihat pemandangan pasar malam yang meriah. Loh, ada pasar malam di sini? Bukannya tadi tempat ini sepi dan tidak ada apa-apa? Bara termenung sejenak sambil memandang sekeliling pasar malam itu. Tak lama setelahnya, Bara melihat beberapa anak seusianya memasuki wahana rumah hantu. Ia jadi tertarik untuk masuk ke sana. Wah, ada rumah hantu. Seperti apa ya rumah hantu di pasar malam ini? Aku jadi penasaran. Tapi kalau aku mampir ke pasar malam ini dulu, bagaimana jika ibu dan ayah mencariku? Bara benar-benar bingung. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Bara membuat satu keputusan. Sepertinya tidak apa-apa jika aku bermain di pasar malam ini sebentar. Kapan lagi aku bisa merasakan berada di wahana rumah hantu sendirian? Saat memasuki rumah hantu, Bara disambut dengan suasana horor yang sangat khas. Lampu redup berkelap-kelip, memberikan pencahayaan yang minim dan menciptakan bayangan aneh di setiap dinding. Aduh, menakutkan juga ternyata. Suara jeritan anak kecil dan bisikan hantu lantas terdengar dari segala penjuru, membuat suasana semakin mencekam. Selanjutnya, Bara berjalan memasuki sebuah ruangan yang penuh dengan boneka-boneka kuno. Di tengah ruangan itu,
terdapat satu peti tua yang penutupnya tiba-tiba berderit dan terbuka. Jangan dekati aku. Aduh, ternyata rumah hantu ini benar-benar menakutkan. Bara tak mampu menahan rasa takutnya lagi. Apalagi saat ia menyadari bahwa tak ada orang lain di rumah hantu itu. Aku harus keluar dari sini. Di mana ya pintu keluarnya? Bara berusaha mencari pintu keluar, tetapi pintu itu terlalu sulit untuk ditemukan. Sebaliknya, ia justru menemukan lebih banyak ruangan kosong dengan dekorasi yang lebih menyeramkan. Bara hampir putus asa karena sejak tadi ia hanya berputar-putar di koridor yang terlihat serupa. Tolong! Aku ingin keluar dari tempat ini. Siapapun yang mendengarku, tolong bantu aku keluar. Mari ikut saya. Seorang lelaki berumur 30 tahunan tiba-tiba mendatangi Bara dan ingin menolongnya. Bara lega sekali karena pertolongan datang di waktu yang tepat. Ia lantas berjalan bersama pemuda itu. Mengapa kamu bermain di rumah hantu sendirian? Awalnya saya ingin menantang diri sendiri. Tetapi ternyata wahana ini menyeramkan sekali, Kak. Oh, ada-ada saja. Akhirnya, Bara berhasil keluar berkat bantuan pemuda itu. Ia bisa kembali melihat suasana pasar malam yang ramai dan penuh keceriaan, bukan suasana yang sepi dan mencekam. Di mana kakak tadi? Karena pemuda itu tidak kunjung muncul, maka Bara memutuskan untuk pulang dan berterima kasih padanya di lain waktu. Sesampainya di rumah, Bara langsung dihujani pertanyaan oleh keluarganya. Bara, dari mana saja kamu? Mengapa baru pulang? Ayah dan paman sudah mencarimu kemana-mana, tetapi tidak ketemu juga. Kamu itu membuat kami khawatir. Hehehe, maafkan Bara. Tadi Bara bermain di pasar malam sebentar. Pasar malam? Tidak mungkin ada pasar malam di sini. Bara mampir ke pasar malam saat perjalanan pulang ke sini. Lalu Bara masuk ke wahana rumah hantu. Ternyata wahana rumah hantu di sini lebih seram dari yang ada di kota. Bara ketakutan dan ingin keluar. Tetapi Bara tidak bisa menemukan pintu keluarnya. Untung ada kakak baik yang menolong Bara. Nenek, Bibi Ita, dan Paman Oki sontak saling berpandangan. Bara tidak berbohong kan? Selama 3 tahun terakhir, wahana pasar malam sudah dilarang untuk diselenggarakan di desa ini karena merusak lahan dan mengotori lingkungan. Untuk apa Bara berbohong, Paman? Bara benar-benar ada di pasar malam dan masuk ke wahana rumah hantu. Kedua mata Bara tiba-tiba tertuju pada satu foto yang terpajang di dinding rumah neneknya. Nah, ini dia kakak yang menolong Bara. Jika Paman tidak percaya, tanyakan saja pada kakak ini. Rumahnya pasti dekat sini kan? Oh, keluarga Bara semakin termangu karena yang ada di foto itu adalah mendiang kakek Bara ketika muda dulu. Yuk membaca bareng Riri. Ada ratusan buku bergambar dan cerita interaktif. Mainkan animasinya dan dengarkan Riri bercerita untukmu. Temukan cerita favoritmu. Ada dongeng, fabel, misteri, hingga petualangan. Yuk download sekarang.